Kita membahas Israel yang akan mengadakan latihan militer untuk menyerang Iran dan mendiskusikan Turki sebagai senjata rahasia Rusia melawan NATO. Sahabat semua, memahami geopolitik itu sangat penting untuk menempatkan Indonesia sebagai global player, bernegara dan berswasta. Itu bila tidak pas benar pemahamannya akan membuat pejabat negara berbisnis untuk kepentingan kelompoknya saja. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas geopolitik lebih luas lagi karena selama 20 tahun terakhir di Indonesia kita kekurangan pemahaman geopolitik kawasan dan geopolitik dunia tentunya. Masyarakat yang diarahkan beritanya di koran dan di media lebih memahami yang populis, yang terkenal, dan lokal hanya di sekitar dalam negeri Indonesia saja. Efek sinetron dan gosip artis, serta media mainstream ambil posisi politik atau dibayar diarahkan pemahaman politiknya membuat kita masyarakat hanya menerima 20% informasi dunia. Itu pun ambil sisi berita dari dunia barat, Amerika, dan sekutunya saja. Mengarahkan informasi memang sudah terjadi dalam 20 tahun ini, khususnya beberapa tahun belakangan ini. Ini semua kesengajaan strategi politik penguasa dan hal itu wajar. Misalnya, kita masuk sebentar ke dalam negeri. Tentang 2 tahun lagi kekuasaan akan pindah tangan. Maka pejabat saat ini, penguasa saat ini sudah mulai mengarahkan dukungannya ke Ganjar dan Erik sebagai pasangan 1 dan 2 di tahun 2024. Secara populis, Pak Ganjar cukup mumpuni. Secara finance, Erik cukup mumpuni. Dan hal ini penting untuk mengawal kesuksesan politik 8 tahun menjabat selama ini. Sekali lagi, hal ini baik dan wajar. Secara Partai Merah gerah walaupun mendukung ucapan ojo ke susu atau jangan buru-buru memberi dukungan. Namun dalam hati Partai Merah, jagoan gue Mbak Puan kok nggak didukung? Pastinya dalam hati Partai Merah ngerendeng, ngomel. Jadi walaupun Partai Merah mendukung secara kata-kata itu yesterday, kalau future ke depan Partai Merah dalam hatinya sudah punya jagoan, Mbak Puan. Kegiatan pejabat bersafari politik mendukung Ganjar Erik kemarin membuat ketidaknyamanan panjang ke depannya di Partai Merah. Di sisi merah ada juga sekarang yang akhirnya realistis, mending pasang Anies Puan daripada Prabowo Puan. Nah loh, Ganjar Erik versus Anies Puan di 2024. Itu namanya politik dalam negeri, bukan geopolitik. Kalau geopolitik kawasan misalnya, kita harus tahu ada beberapa negara baru muncul di tetangga kita. Kita mau ambil posisi apa? Lalu Perdana Menteri Australia yang baru itu teman Indonesia atau seperti yang lalu-lalu menganggap Indonesia adalah threat from the north, atau tindakan Singapura melarang UAS masuk ke Singapura itu bagian dari tekanan Amerika atau memang kebijakan dalam negeri Singapura. Nah, hal seperti ini penting untuk difahami bagi Indonesia sebagai langkah geopolitik kawasan agar tidak dikendalikan negara lain. Memahami geopolitik kawasan dan dunia, semua itu penting di dalam membuat Indonesia kelak menjadi negara superpower di tahun 2045. Atau hanya membuat Indonesia jadi negara pasar untuk membeli produk-produk hasil negara lain. Atau juga hanya jadi negara penyuplai bahan baku mentah seperti selama ini. Indeks manufaktur dan produksi industri hampir dikatakan tidak tumbuh. Hasil tambang, pertanian, dan perikanan kalau tidak diolah sebagai bahan jadi atau bahan setengah jadi, ya tidak ada nilai tambahnya. Jangan mengatakan kita GDP-nya meningkat dan besar kalau penghasil GDP tersebut adalah perusahaan FDI asing dan usaha milik oligar. Jadi bersama channel ini kita memberikan wawasan tambahan, mungkin sedikit namun tujuannya agar sahabat menyadari potensi Indonesia yang belum digarap sempurna karena lemahnya memahami geopolitik luar negeri negara dan bangsa lain. Kita harus paham bagaimana Botswana, Switzerlandnya Afrika bermain di antara konflik dan negaranya tidak punya laut alias landlocked tapi bisa menjadi negara terkaya dan tercepat pertumbuhannya dalam 40 tahun terakhir. Memahami negara Nigeria, Tiongkoknya Afrika yang memfokuskan negaranya menjadi negara digital terdepan. Memahami mengapa negara-negara Nordik, negara utara Eropa kaya-kaya. Karena apa? Padahal tidak punya sumber daya alam. Memahami 5 negara Asia Tengah, memahami langkah Saudi dengan Aramco-nya, memahami gejolak di negara-negara selatan Pasifik, dan memahami kekeringan di Amerika Latin yang selalu membuat politik dalam negeri kawasan tersebut selalu ribut dan memilih menjadi penyuplai drug, obat-obatan terlarang seperti dilakukan juga oleh Thailand, Tiongkok, Myanmar, dan Afghanistan juga. Ketika Iran dalam beberapa bulan ini meningkatkan bantuan senjata ke Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon, maka Israel mulai menjadi agresif. Israel adalah negara kecil dengan wilayah hanya sebesar Pulau Madura, dikelilingi 18 negara musuhnya secara ideologi. Maka untuk terus hidup, Israel menggandeng Amerika dan Inggris selalu di belakang mereka. Jadi tidak heran di kawasan Timur Tengah tersebut Amerika dan Inggris selalu bercokol dengan dalil kendali atas minyak bumi dan gas alam.
Memang secara dagang Amerika lah yang mengontrol 70% minyak bumi di dunia ini. Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, Emirat misalnya adalah negara penghasil, namun menjualnya urusan Amerika, mendistribusikannya urusan Amerika, kapal tankernya urusan Amerika, tangki-tangkinya urusan Amerika, teknologinya urusan Amerika. Di luar Amerika, saat ini mungkin hanya Rusia yang memahami minyak dan gas secara teknologi dan secara distribusi. Rusia ada di Iran, Rusia ada di Turki, Rusia ada di Tiongkok, Rusia ada di negara Asia Timur seperti di Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, dan lain sebagainya untuk minyak dan gas bumi sebagai perusahaan teknologi dan mitra usaha. Kembali ke Israel, negara kecil yang dikelilingi musuh tersebut, kalau ditanya siapa Israel enemy number one, maka pasti jawabannya adalah Iran. Secara teritori, Iran-Israel tidak ada perselisihan teritori, tidak ada perselisihan wilayah karena tidak menempel negaranya. Permusuhan Iran dan Israel adalah permusuhan ideologi. Keduanya sudah tahunan saling mengancam dan saling membunuh menggunakan operasi intelijen di banyak negara atas pejabatnya masing-masing. Bulan lalu, Ibrahim Raisi, Presiden Iran, terang-terangan mengancam Israel yang sedang menekan Palestina. Dan apa reaksi Israel kali ini? Israel mengadakan latihan perang-perangan di gurun dan menyatakan dengan jelas latihan perang ini untuk menyerang Iran. Codename operasi Israel kali ini disebut Chariot of Fire, di mana latihan perang ini mirip dengan drill atau tindakan militer Rusia sebelum masuk Ukraina, terbesar dalam sejarah Israel karena seluruh tentaranya dan pasukan cadangan wajib militer warganya ikut simulasi perang kali ini. Apa sesungguhnya tujuan Israel? Satu, sebagai pembiasaan high level readiness, kesiapan perang level tingkat tinggi. Dua, meningkatkan kapasitas tentara Israel. Dan ketiga, menyiapkan tentara Israel dan warganya untuk multi-front war dan perang jangka panjang jika semua ini terjadi. Israel mengatakan persiapan ini penting dan wajib dilakukan karena ancaman Iran makin meningkat karena memang Iran berencana menyerang Israel di masa Ibrahim Raisi ini serius digarap. Di mana jelas Raisi mengatakan Iran siap menyerang Israel kapan saja Iran mau lakukan. Just one wrong move Israel, Iran serang. Sementara di Yerusalem, sejak 2 bulan ini tegang. Suasana perang warga di bawah ancaman laras senjata Israel. Latihan militer itu akan diselenggarakan 29 Mei 2022 ini, di mana pasukan Amerika dan Inggris, bagian dari latihan perang tersebut, sudah hadirkan kapal induk, jet fighter, pesawat pengisi bahan bakar di udara, dan 3.000 tentara. Bahkan Joint Force Chief Army atau Panglima Tentara Gabungan Amerika mengirim Michael Kurilla akan ikut hadir dalam drill militer latihan perang kali ini. Sahabat, pesan apa yang kalian terima dengan informasi kali ini? Lalu Indonesia harus bagaimana?